bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beratur Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tetapi siapakah aku menurut kamu? Bapak Ibu Saudara-saudari iman, keyakinan bahwa kita punya Tuhan atau Tuhan kita itu hidup ketika kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman keimanan. Maka pengalaman keimanan selalu harus bersifat pribadi. Apa yang kita alami. Iman tidak bisa hanya berdasarkan kata orang. Menurut orang Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita tuh seperti ini, Tuhan kita tuh baik. Tapi itu kata orang, pengalaman pribadimu bagaimana? Apakah engkau mengalami bahwa Tuhan memang hidup? Ketika engkau berdoa, Tuhan peduli. Dan itu pengalaman Romo banyak sekali bahwa Tuhan itu memang hidup. Ketika Romo berjalan misalnya naik motor, kalau sudah doa itu rasanya aman sekali dan hampir tidak pernah kecelakaan, tidak pernah ada masalah selama dalam perjalanan. Dan kalaupun ada masalah sedikit, biasa ada banyak orang yang siap membantu. Termasuk pas bawa oto. Ketika menyetir, kalau sudah berdoa rasanya aman, damai. Dan dengan pengalaman-pengalaman sederhana seperti ini, saya yakin bahwa Tuhan yang saya iman itu hidup. Tuhan yang saya iman itu temani saya dalam perjalanan. Itu pengalaman pribadi Romo. Bagaimana dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu hidup? Tuhan hadir dalam perjalananmu. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ataukah kita baru sebatas Tuhan itu kata orang? Tuhan menurut apa kata siapa ini? Oh, menurut kata Romonya seperti ini. Oh, menurut kata tetangga saya, kata guru agama saya seperti ini. Itu sebatas iman kata orang. Iman katanya.
Iman yang seperti ini tidak layak untuk dihidupi. Maka kita akan melakukan semuanya dengan terpaksa, tidak rela, tidak ikhlas, merasa misa itu menjadi beban, hanya buang waktu, karena baru sebatas Tuhan kata orang. Tidak kita alami. Maka pada pagi hari mari kita bertanya diri, apakah kita sudah sampai pada pengalaman pribadi bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan itu ada dalam hidup pribadi kita, atau baru sebatas Tuhan menurut kata orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.